Halo. Kita bersyukur malam hari ini bisa fellowship kembali di perbayaan semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Allah Bapa Surga yang bersyukur untuk kasih kemurahan pengampunan-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Allah. Kami bersyukur juga boleh di bulan ini, Desember ini, kami juga mengingat kembali kasih anugerah-Mu begitu besar. Haleluya, Engkau mengutus Tuhan Yesus datang ke bumi ini. Haleluya, lahir. Haleluya, untuk menjadi juru selamat kami. Kami ucapkan syukur ya Allah, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang menyucikan, menguduskan, melayakkan kami, mengadakan pengampunan dosa bagi kami. Terima kasih ya Allah. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pada malam hari ini merayakan kasih anugerah-Mu. Kami rayakan kebaikan-Mu ya Allah, begitu dahsyat bagi kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur segala perkara, segala urusan permasalahan apapun kami letakkan di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Allah, kami nikmati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kebebasan, kemerdekaan yang sejati dalam Engkau Tuhan Allah kami. Kami bersyukur, kami bersukacita pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur juga para malaikat yang menjaga, yang mengawal kami maupun tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juga seluruh ibadah ini lancar dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juga kami terus semakin diperlengkapi. Lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi semua karena kasih karunia kuasa dari Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Biar Tuhan yang begitu ajaib bagi kita, amin. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah ingatnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Haleluya. Ada sukacita Natal di tempat ini, amin. Haleluya. Kita rayakan kasih kebaikannya bagi kita. Haleluya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia.
lahir Raja mulia, damai yang besar, surga hidup yang tenang, menyembuhkan dunia, menemukan sayangnya, tak memakan dirinya, dalam panggilannya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita sudah berkembang, lahir Raja mulia. Kita sudah berkembang, lahir Raja mulia. Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa akan kita damai sorak bersenang, permakmuran kapal lahir Kristus remaja. Kita sudah berkembang, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, Raja damai yang besar, sudah hidup yang benar, menemukan dunia, dinaungan sayangnya, tak memakan dirinya, dalam pimpinannya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita sudah berkembang, lahir Raja mulia. Kita sudah berkembang, lahir Raja mulia. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus pujian bagi Tuhan, amin. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Bapa. Mulia
begitu dahsyat. Kami percaya Tuhan kami andalkan Engkau senantiasa di dalam segala keadaan, di dalam segala perkara. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah kemuliaan, kata Yesus yang mempesona hatiku, dari damai dan kesempatan baru.
Terima kasih Tuhan Yesus karena cinta-Mu, karena kasih-Mu menyertai kami sepanjang hidup kami. Bahkan ketika kami kedapatan masih berdosa Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terus Engkau mengalirkan kasih-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk damai sejahtera-Mu, untuk sukacita-Mu. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah-Mu, segala sesuatu yang Kau berikan, yang telah Kau sediakan dalam kehidupan kami, boleh kami nikmati sepanjang hari kami Tuhan, sepanjang usia kami, sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan. Kami mau siap Tuhan untuk menerima yang terbaik kepada Engkau. Sungguh Engkau baik Tuhan, dan Mai Roh Kudus, Engkau yang memberikan kami damai sejahtera, penghiburan, sukacita, bahkan hikmat-Mu, pengetahuan-Mu, Roh Kudus yang itu memerdekakan kami, sehingga kami boleh mengerti setiap pesan yang Kau sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya sepakat berkata, Amin. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Siapa yang percaya dikasih oleh Tuhan? Amin. Amin. Katakan pada kiri kananmu, kamu juga dikasih Tuhan. Kamu juga dikasih. Kamu tidak pernah tidak dikasih Tuhan. Kamu tidak pernah dikasih. Aku juga mengasihimu. Aku juga mengasihi. Selamanya. Amin. Haleluya. Ya. Hari ini kita judulnya apa? Yesus membebaskan kita dari dosa. Ya. Siapa yang merasa dirinya berdosa? Kalau ditanya nanti juga lupa juga. Yesus kalau ditanya dosaku apa tuh Tuhan? Tuhan juga bilang udah lupa tuh. Aku tidak pernah mengingat-ingat lagi dosamu. Dia berkata seperti itu. Amin. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya, ya kan? Siapa mau jawab boleh. Kalau misalkan nih, ya seorang anak nih, ya seorang anak mau lahir ke dunia. Ya, dia ini mau lahir dan dia tahu bahwa dia nanti akan disiksa, akan disalibkan, akan menderita. Kira-kira mau lahir nggak? Hah? Siapa yang di sini yang mau dilahirkan untuk menderita? Hah? Siapa yang mau? Tidak ada yang mau. Ya, makanya kalau tidak ada yang mau, Yesus menggantikan penderitaan kita. Amin. Nah, Yesus ini tahu nggak kalau dia nanti akan dilahirkan dan akan menderita? Tahu ya. Tapi dia tetap mau lahir. Kira-kira kalau dia dengan perasaan dia, ya, dengan perasaan dia ini aku lahir untuk orang semacam Samuel, ya, semacam Indri. Kira-kira dia mesti nggak mau kalau dia pakai perasaan, benar nggak? Perasaan, wah ngapain juga, ya? Aku mati, aku lahir untuk mati, untuk menderita, disalib hanya untuk orang-orang yang berdosa ini. Itu apa gitu? Ya, ya, kayak kurang kerjaan gitu. Ya, tetapi karena kasihnya yang begitu besar, ya, dia tunjukkan kasih itu, dia mau demonstrasikan kasihnya itu, supaya kita mengenal kasih itu, ya, supaya kita ini hidup di dalam kasihnya. Ya. Tetapi kalau selama kita masih ada di dalam kuasa dosa, kita nggak pernah mengalami kasihnya. Amin. Ya, makanya dia tebus kita. Nah, dia tunjukkan juga kejadian, dia tunjukkan pada seseorang yang tidak layak sama sekali menerima kasihnya. Ya, gara-gara orang ini, ya, gara-gara orang umum, orang kebanyakan memilih orang ini, dia yang disalibkan. Ya. Siapa yuk? Tahu nggak? Lukas 23 ayat 18. Berapa sih ada Lukas 23? Lukas 23 ayat 18. Lanjut ya. Siapa mau bacain? Tetapi mereka berteriak bersama-sama, enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Enyahkanlah dia. Dia ini siapa? Yesus, ya.
lepaskanlah Barabas bagi kami. Barabas ini adalah orang hukuman, ya. Si Herodes ini dari semuanya, dari kejadian dia melihat Yesus ini, dia mau cari kesalahannya, ya, sampai terakhir dia nggak dapatkan kesalahannya gitu, ya. Terbukti bahwa orang ini tidak bersalah, gitu. Ya, sehingga apa? Sehingga dia harus buat pilihan, ya kan? Dia buat pilihan, dia ambil, ya, seorang yang paling jahat, yang saat itu ada di penjara, ya, seorang hukuman yang paling jahat, dianggap paling jahat karena dia yang harus mati, disalibkan juga nih orang ini, ya kan? Suruh milih, ya, rakyat ini suruh milih, mau milih mana nih? Orang yang tidak kedapatan kesalahannya atau penjahat yang paling jahat? Dipakai banyak yang jadi dia Yesus ini mau rakyat ini memilih, kasih pilihan nih, mau milih mana nih, ya kan? Memilih Yesus yang tidak diketahui, ya, tidak terdeteksi kejahatannya, bahkan tidak ada kejahatannya, tidak ada dosanya, ya, atau Barabas yang sudah jelas berdosa. Itu belum. Amin. baik. Ya, kita lanjut ya. Jadi Herodes kasih pilihan, mau yang paling jahat atau paling baik. Ternyata, ya, rakyat waktu itu berkata, enyahkanlah dia, enyahkanlah Yesus, Yesus yang disalibkan, Yesus yang terima hukuman, dan Barabas yang bebas, ya. Nah, saat ini seperti kita ini, ya kan? Ini gambaran saat ini bagi kita, ya. Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang atau sebagian orang? Semua orang, ya. Semua orang pada saat itu, ya. Saat ini pun semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah oleh karena dosa. Jadi nggak ada, oh kamu lebih berdosa daripada aku, atau aku lebih benar daripada kamu. Orang nggak bisa ngomong seperti itu, ya. Sebaik-baiknya orang, ya, sekudus suci-sucinya orang, dia nggak bisa berkata. Yang bisa berhak untuk mengatakan kamu kudus, kamu benar adalah Yesus itu sendiri, adalah Tuhan itu sendiri, ya. Dia yang menyatakan kita benar, kita kudus, ya kan? Nah, di Roma 3:23 ini semua kita bersalah, ya. Sama Barabas juga bersalah, ya, dan dihukum mati. Dia dihukum mati. Dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan seperti ini, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kalau kita itu hidup di dalam dosa, upahnya apa? Maut, ya, upahnya maut, ya. Tapi Yesus menanggung hukuman kita agar kita bebas. Amin. Ya, sama Barabas ini kesalahannya, kejahatannya tidak harusnya membawa dia ke salib, tapi karena Yesus, ya, karena Yesus dia bebas. Ya, dan puji Tuhan, Yesus ya berontak. Seandainya Yesus berontak, ya, nggak mau, kira-kira bisa nggak? Mampu nggak dia? Mampu nggak dia? Bisa, ya. Dia bisa menggunakan kuasanya, otoritasnya, untuk dia tidak disalibkan, ya. Nah, Yesus menanggung hukuman kita agar kita bisa bebas, ya, seperti kejadian Barabas itu. Dia mau tanggung, berikan orang yang paling berdosa untuk aku tanggung. Bahkan nggak cuma satu orang Barabas ini, seluruh dunia dikatakan seperti itu. Seluruh dunia berdosa, dia mau tanggung. Bahkan kasihnya itu berlebihan, lebih dari cukup untuk dia tebus dosa seluruh dunia ini. Amin. Jadi kalau nanti ada yang lahir lagi, bertambah lagi, dunia makin penuh,
ya dengan orang-orang berdosa, ya kasihnya cukup bahkan berlebihan untuk orang-orang ini. Seperti itu. Bahkan sebesar apapun dosanya. Ya. Supaya apa? Supaya mereka ini, kita ini bisa bebas. Gitu. Ya, siapa yang mau bebas dari dosa? Amin. Ya. 2 Korintus 5:21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Ya. Yang tidak mengenal dosa, mengenal ini dalam bahasa aslinya itu artinya tidak menyatu dengan dosa, tidak intim dengan dosa. Dia tidak tersentuh dengan dosa. Ya. Itu dibuatnya menjadi dosa. Siapa yang membuatnya jadi dosa? Ya. Dikatakan di sini, dia tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena dibuat Allah, ya, dibuat Bapa menjadi dosa karena kita. Ya. Supaya dalam Yesus, dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kesalahan kita ini yang tidak mungkin benar di hadapan Allah diambil alih sama Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kita kedapatan tidak bersalah. Amin. Ya. Jadi ini pelajaran basic kita orang Kristen, tapi banyak orang yang tidak tahu identitas diri itu. Ya. Gampang goyah. Dipikirnya Kristen ini agama, terus kodam di agama-agama yang lain. Ya. Padahal ini bicara tentang bagaimana kita ini, status kita, identitas diri kita yang tadinya orang berdosa menjadi orang benar. Di saat kita tidak berbuat baik, di saat kita tidak berbuat benar, di saat status kita orang berdosa, kita dijadikan benar. Amin. Ya. Jadi kita berani memperkatakan bahwa kita ini orang benar karena kita dibenarkan oleh iman kita pada Tuhan. Ya. Sama seperti Barnabas tadi, dia tidak meminta untuk dia digantikan karena dia tahu dia berdosa, dia penjahat, dia tidak minta, ya kan? Ya, jadi tapi Allah mau menunjukkan kasih-Nya kepada kita semua oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya. Sehingga Barnabas dibebaskan. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8 dikatakan seperti, akan tetapi Allah menurut kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati tadi ketika kita masih berdosa, ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Ya, dikatakan karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Jadi kita dibenarkan oleh darah-Nya, bukan dibenarkan oleh perbuatan kita, bukan dibenarkan oleh perbuatan baik kita. Amin. Ya, tidak ada yang bisa memegahkan diri di sini. Dan kita dikatakan semoga akan diselamatkan dari murka Allah atau pasti diselamatkan. Pasti. Amin. Ini perkataan Tuhan sendiri. Ya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Tidak ada bintangnya, serat dan keturunan berlaku, tidak ada. Ini kepastian. Ya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi misalkan kita nanti, ya, selesai kiamat, ya, Tuhan datang, ya. Selama ini kita dengar nubuatan, penggenapan tentang akhir zaman. Ya, siapa yang mengikuti penggenapan akhir zaman? Berita-berita akhir zaman. Ya, berita-berita akhir zaman ini yang itu mengerikan, menakutkan atau menyenangkan? Berita-berita akhir zaman, nubuatan-nubuatan yang kita pahami itu suatu berita atau sesuatu yang akan terjadi, itu yang mengerikan, yang menakutkan, atau yang menyenangkan? Mengerikan, menakutkan, ya. Siapa yang setuju menakutkan? Siapa yang setuju menakutkan? Amin. Ya, jangan ragu-ragu. Menakutkan. Ya. Nah, jadi ada dua orang ini gini.
ya akan ada perbedaan. Kalau kita takut dengan berita-berita akhir zaman, berita akhir zaman ini berita tentang apa sih? Kedatangan Yesus kedua kali ya toh, benar nggak? Ya toh. Nah di sini dikatakan, ya kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Masih kali? Masih takut? Ya, ada dua orang yang menyambut akhir zaman ini, ada dua orang, ada dua macam orang. Yang pertama orang yang belum pernah dibebaskan, belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Selamat. Dia akan menghadapi ya akhir zaman ini sebagai orang yang akan dihakimi. Dia akan ketemu Tuhan itu sebagai seorang hakim. Makanya dia akan takut, dia akan ngeri, benar nggak? Ya kan? Tetapi kalau orang percaya, dia menyambut kedatangan Tuhan ini sebagai apa? Mempelai. Siapa yang takut mau ketemu sama mempelainya? Siapa yang takut mau ketemu dengan calon istrinya atau suaminya? Ini tanda-tanda nih, aku sebentar lagi ketemu sama calon suamiku, sama mempelaiku. Takut, deg-degan ya? Kira-kira deg-degannya seneng, sukacita, apa takut bentar? Hah? Sukacita, seneng toh. Kita mau ketemu dengan kekasih kita loh. Kita tidak kena murka, kita tidak kena hukuman lagi. Nah, jadi kita ini sedang dipersiapkan, tanda-tandanya sudah ada, akan ada akhir zaman, Tuhan akan datang kedua kalinya. Kepada orang dunia, dia sebagai hakim yang akan menghukum dunia. Tetapi kepada orang-orang percaya yang sudah dilahirkan kembali, dia datang sebagai mempelai. Beda sikapnya, beda responnya. Ya, kita akan menyambut dia dengan sukacita. Ya kan? Nah, apa sekarang yang harus dipersiapkan? Kalau kita mau dipersiapkan untuk kita ketemu dengan mempelai kita, apa yang dipersiapkan? Kita mungkin nggak ketemu dengan mempelai kita di saat kita anak-anak. Kira-kira jadi nggak ketika Mas Yudi nih mau ketemu sama calon istrinya, ya kan? Ternyata calon istrinya masih anak-anak, jadi dinikah nggak? Hah? Enggak kan? Berarti kita harus dewasa, Pak. Kita harus mempersiapkan diri kita menjadi orang yang dewasa. Amin. Ya. Menjadi sepadan dengan mempelai kita, dengan Kristus. Yang pertama kita harus sukacita, ya. Karena yang mau kita temui, walaupun nanti kejadian dunia ini tidak nyaman, tidak enak, itu urusan dunia, ya kan. Tetapi kita, oleh karena kita punya pengharapan yang lebih kuat, untuk karena kita mau ketemu dengan kekasih kita, itu semua tidak ada artinya, benar nggak? Kan? Tidak ada artinya lagi. Jadi kita akan merasakan sukacita, gitu. Amin. Ya. Nah, jadi sekarang pandangan kita harus dirubah. Oh ya, aku mau ketemu dengan kekasihku, Tuhan semesta alam. Yesus itu mempelaiku laki-laki. Persiapkan hidup kita supaya apa? Supaya kita menjadi sepadan dengan Dia, gitu. Ayah. Supaya kita menjadi sepadan dengan Dia. Jadi supaya kita menjadi sepadan dengan Dia, menjadi serupa seperti Kristus, apa yang harus kita kerjakan? Kita sudah dikatakan menjadi segambar, amin. Ya, ketika kita lahir baru, kita dikatakan menjadi segambar dengan Dia. Ya, itu roh kita yang ada di dalam roh kita, sama seperti Dia, persis, bahkan menjadi satu roh. Yang harus diubah apa? Jiwa kita, pikiran kita. Itu harus menjadi serupa seperti Kristus. Pola pikirnya menjadi sama, ya, sepakat dengan mempelai kita nantinya. Ya. Nah, proses pendewasaan itu akan bertumbuh, ya. Kita akan bertumbuh makin hari makin dewasa dengan apa? Dengan firman Tuhan. Ya. Dengan firman Tuhan itu satu-satunya. Apakah masalah bisa mendidik kita? Apakah masalah bisa mengajar kita?
Tidak. Nggak bisa. Bisa juga sebenarnya, tapi itu bukan cara Tuhan ya untuk mendidik umatnya. Telat kalau udah masalah dulu baru kita belajar telat. Kita belajar dulu bagaimana hidup yang baik, sehingga ketika kita bertemu dengan masalah, kita tidak menghindar, tetapi kita selesaikan masalah itu. Amin. 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 Ya, Amin. kita tetap jadi kuat. Ya, jadi kesimpulannya malam hari ini apa? Ya, kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita, prestasi kita. Bahkan kita diselamatkan di saat kita masih berdosa. Ya. Dan Tuhan karena kasih-Nya pada kita, dan kasih itu terlalu besar, ya, Dia mau gantikan penghukuman kita, dosa kita. Supaya apa? Kita tidak dihukum gitu. Ya. Nah, kalau Dia sudah menggantikan kita sebagai yang dihukum supaya kita bebas, kita masih lagi takut dihukum, berarti kita tidak hidup di dalam iman. Berarti kita tidak percaya bahwa Dia sudah membebaskan kita dari hukuman. Ya, kita diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan kita. Amin. Ya, sehingga apa? Sehingga kita boleh bangga, kita boleh bangga punya Tuhan yang seperti itu. Ya, dan kita siap menyambut Dia. Saat ini pun, bulan ini pun kita menyambut, memperingati kelahiran Dia. Dia lahir untuk mati. Dia lahir untuk menebus dosa. Kalau orang dunia tahu Dia lahir untuk menderita, nggak mau lahir. Ya, tetapi Dia tetap mau, dan Dia sediakan kasih-Nya yang berlebihan itu, ya, untuk membebaskan kita. Amin. Supaya kita dikatakan kita dibenarkan oleh darah-Nya, dan kita pasti diselamatkan. Pasti diselamatkan dari murka Allah. Tetapi kita dibebaskan dari dosa untuk menjadi mempelai Dia, untuk menjadi kekasih Dia. Kabar baik? Kabar baik. Haleluya. Amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona
kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau kekasih jiwa kami, Kau kekasih kami Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu pada kami, tak terukur kasih-Mu pada kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa atas semua anugerah-Mu yang telah Kau berikan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menerima semua itu dengan iman Tuhan, bukan dengan prestasi perbuatan kami Tuhan, tapi dengan iman kami percaya Tuhan, dengan hati kami mengaku telah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kami mengaku itu semua dengan mulut kami Tuhan, sehingga Tuhan hidup kami Kau ubahkan, hidup kami Kau perbarui, roh kami menjadi roh yang baru sama seperti roh-Mu Tuhan, bahkan roh kami menyatu dengan roh-Mu Tuhan. Itu yang membuat kami berbeda dengan orang dunia Tuhan. Kami mendapatkan keselamatan, kami mendapatkan kepastian hidup selamat, kami mendapat kepastian lepas dari murka-Mu Tuhan, tetapi kami mendapat kepastian karena kami mengalami Tuhan transformasi Tuhan, dan kami adalah anak-anak-Mu yang siap menjadi mempelai-Mu Tuhan. Kami akan bertumbuh terus Tuhan dengan firman-Mu Tuhan, dengan kehidupan yang daripada Engkau Tuhan, Roh Kudus yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik dalam kehidupan kami, sehingga semakin hari semakin kami bertumbuh mengenal Engkau sebagai Tuhan kami, sebagai Raja kami, dan sebagai mempelai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kau berkati rumah tangga Ibu Lucy Tuhan, Ibu Sarah Tuhan, dan semua yang ada di dalam rumah ini Tuhan, semua sisi rumah ini Kau berkati Tuhan, tidak ada yang terkecuali Tuhan. Satu keluarga, satu orang diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan. Kami percaya itu karena itu perkataan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Itu janji-Mu Tuhan, dan itu terjadi dan sudah terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-berkat yang berkat-berkat rohani surga itu terjadi, termanifestasi di dalam jasmani, di dalam rumah tangga ini Tuhan. Sehingga Tuhan luar biasa dalam rumah tangga ini, keluarga Bu Lucy Tuhan, menjadi kesaksian-Mu Tuhan, menjadi kesaksian kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan, kesaksian kuasa otoritas yang daripada ilahi Tuhan. Tidak ada satupun kuasa lain di dunia yang dapat menyentuh Tuhan, yang dapat Tuhan mencelakai keluarga ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, damai sejahtera surga yang melebihi segala akal Tuhan memenuhi seluruh ruangan rumah tangga ini Tuhan. Sukacita surga itu Tuhan ada di tempat ini. Terang yang daripada Engkau Tuhan terus bersinar makin terang di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur untuk malam hari ini, persekutuan ini Tuhan. Kami bersekutu oleh karena kami mau bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami bersekutu karena kami mengasihi satu sama lain Tuhan. Kami bersekutu, kami mau rukun satu sama lain Tuhan, sehingga kali itu yang membuat perbedaan kami dengan dunia Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur segala apapun yang dilakukan, yang diusahakan, yang dikerjakan oleh seluruh isi rumah tangga ini, semua dibuat Engkau berhasil dan beruntung Tuhan, dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami tidak pulang dengan sia-sia, kami pulang dengan perbedaan Tuhan, dengan terang kasih-Mu kami terus Tuhan dalam segenap hidup kami. Apapun yang kami lakukan di luar sana Tuhan, kami terus menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Apapun pergumulan kami,
Engkau sendiri jalan keluar bagi kehidupan kami. Selama kami melekat pada Engkau, kami dapat melakukan banyak hal, banyak perkara Tuhan. Karena firman berkata, di luar Engkau kami tidak mampu melakukan apapun. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, dan kami siap untuk kami semua menerima berkat ya daripada Allah Bapa. Mari kita terima berkat-berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dengan segala berkat rohani dan jasmani dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, kesehatan, pemulihan, kemakmuran, dan sukacita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima berkat-Nya dan hidup menghasilkan buah, dan buahmu tetap. Dan kita semua yang telah menerima seluruh berkat dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, kita sepakat berkata, Amin.